Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang laporan keuangan desa. Nama saya Rafa Aziza dengan nomor absen 33. Nama saya Radika Harinarendra dengan nomor absen 32. Dan saya Masyarakat Ramadan dengan nomor absen 25. Nama saya Fadila Firdan nomor absen 23. Materi pertama akan disampaikan oleh saya, yaitu tentang pengertian, latar belakang, tujuan dan fungsi dari laporan keuangan desa. Laporan keuangan desa adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa selama periode waktu tertentu. Informasi akuntansi ini disusun untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, yaitu pihak internal, badan permusyawaratan desa, pemerintah, dan pihak lainnya seperti lembaga swadaya masyarakat. Dana yang disalurkan ke desa adalah milik publik atau masyarakat yang dialokasikan melalui pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, publik juga menuntut akuntabilitas dan pertanggungjawaban dalam mengelola dana-dana tersebut. Maka dari itu, perlu disusun laporan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban dan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Secara umum, tujuan dan fungsi dari laporan keuangan desa yaitu 1. Bisa dipakai oleh pihak internal dan eksternal desa. 2. Laporan keuangan yang disusun sesuai kualitas standar akuntansi keuangan akan meningkatkan kredibilitas pemerintah desa. 3. Sebagai salah satu bentuk penerapan good and clean governance. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Radika. Oke, baik, Rafa. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang prosedur pertanggungjawaban keuangan desa. Yang dimaksud keuangan desa adalah setelah seluruh hak dan kewajiban terhadap desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selain itu, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan masyarakat, hak asal-usul, serta hak tradisional yang diakui dan atau dihormati dan dalam sistem pemerintahan negara keseluruhan Republik Indonesia. Formulir atau daftar yang dipergunakan yang pertama yaitu peraturan desa, yang kedua laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa, yang ketiga laporan kekayaan milik desa, yang keempat laporan program pemerintahan dan pemerintah desa yang masuk ke desa, yang kelima yaitu kepala desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa, kepala bupati wali kota setiap akhir tahun anggaran. Yang keenam yaitu laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa. Yang ketujuh yaitu laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Yang ke-8 yaitu peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa. Yang ke-9 yaitu laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa. Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Yang ke-10 yaitu laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang ke-11 yaitu media informasi antara lain faktor pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Yang ke-12 yaitu laporan penanggung-jawaban realisasi pelaksanaan APB desa, disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan. Yang ke-13 yaitu laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa, disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat atau sebutan lain. Selanjutnya disampaikan oleh Larissa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis laporan keuangan desa. Yang pertama itu adalah laporan realisasi anggaran desa. Laporan ini menyajikan
jumlah anggaran dan realisasi dari penerimaan, belanja dan pembiayaan dari pemerintah selama periode pelaporan. Atau hal-hal yang perlu disajikan dalam realisasi anggaran desa ini adalah yang pertama itu ada penerimaan desa, contohnya pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain. Yang kedua, kebutuhan belanja desa, antara lain ada belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga. Yang ketiga ada hasil perhitungan antara penerimaan dengan kebutuhan belanja daerah adalah berupa surplus atau defisit. Yang keempat ada penerimaan dana untuk membiayai operasional desa. Yang kelima ada penyajian saldo akhir pembiayaan anggaran desa dan antara realisasi. Sisi ini bisa negatif atau positif. Yang keenam ada anggaran desa serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam anggaran desa selama periode pelaporan. Yang ketujuh ada informasi kas. Ada informasi ini ada saldo awal kas, penerimaan kas, dan saldo akhir kas. Yang B itu ada laporan kekayaan desa. Laporan ini menyajikan informasi tentang aktiva atau kekayaan utang pemerintah desa pada tanggal tertentu ditulis dengan 31 Desember 202X dan laporan perubahan kekayaan selama periode aplikasi. Contohnya itu ditulis pada 1 Januari sampai 31 Desember 202X. Informasi-informasi yang disampaikan ini dibutuhkan oleh user untuk melakukan analisis dan penilaian terhadap kinerja pemerintah desa dalam mengelola dan menyelenggarakan aktivitas pemerintah desa di waktu sekarang dan di masa yang mendatang. Yang C adalah program pemerintah dan pemerintahan desa yang masuk ke desa. Format laporan program pemerintahan dan pemerintahan daerah yang masuk desa bentuknya meliputi: yang pertama ada nomor, yang kedua jenis kegiatan, yang ketiga lokasi kegiatan, yang keempat rincian kegiatan, yang kelima volume, yang keenam satuan, yang ketujuh sumber dana, dan yang terakhir adalah jumlah. Mata selanjutnya akan dijelaskan oleh manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menyusun laporan kekayaan milik desa. Salah satu lampiran keterangan tentang jawaban pelaksanaan APBD desa adalah laporan kekayaan milik desa atau laporan KMD. Laporan KMD menggambarkan simulasi kekayaan milik desa per tanggal tertentu. Laporan KMD disajikan secara komparatif dengan tahun sebelumnya untuk melihat kenaikan atau penurunannya. Laporan KMD merupakan hal yang baru bagi desa. Peraturan sebelumnya belum menggunakan laporan ini sehingga sebagai langkah awal penyusunan laporan KMD harus dilakukan secara inventarisasi. Undang-Undang Desa Pasal 116 ayat 4 mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk melakukan inventarisasi aset desa paling lambat 2 tahun sejak undang-undang ini berlaku. Guna melakukan penyusunan laporan KMD tahun berjalan, cara pengisiannya saldo akunnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada akun uang kas di bendahara desa. Saldo diambil dari BKU di akhir tahun setelah ditutup. Sedangkan akun rekening kas desa diambil dari buku bank setelah sebelumnya dilakukan rekonsiliasi dengan rekening koran. Yang kedua, akun piutang. Pengisiannya dengan melakukan inventarisasi atas hak desa yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporannya. Yang ketiga itu ada persediaan. Dilakukan dengan cara menghitung sisa persediaan yang masih ada per tanggal laporan dengan menggunakan nilai pembelian terakhir. Contohnya materai, KTK, dan kertas segel. Yang keempat itu ada penyertaan modal, adalah akumulasi jumlah uang yang diberikan kepada BUM desa dengan mengacu peraturan desa. Yang kelima ada aset tetap berupa tanah, bangunan gudang, peralatan dan mesin, jalan jaringan, dan irigasi. Diambil dari hasil
rekonsiliasi antara buku inventaris pengurus barang dan laporan proses kegiatan dari pelaksanaan kegiatan. Yang keenam ada dana cadangan. Dilakukan inventarisasi atas rekening bank yang menampung dana cadangan yang dimiliki oleh pemerintah desa. Yang ketujuh ada kewajiban jangka pendek. Dilakukan inventarisasi atas kewajiban pemerintah desa. Contohnya adalah pendapatan diterima di muka, pajak yang sudah dipungut atau dipotong tetapi belum disetor, dan lain-lain. Yang ke-8 ada kekayaan bersih, merupakan selisih antara nilai aset desa dengan kewajiban jangka pendek. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.